بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك يا رب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين إخواني وأخواتي جماعة مسجد روضة الجنة رحمكم الله أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله. Pagi hari ini kita dikembalikan oleh Allah untuk berada di masjid dalam keadaan sehat walafiat. Harus kita syukuri, dan salah satu bentuk syukur itu adalah memanfaatkan kesempatan yang penuh berkah ini untuk belajar al-Islam agar bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Sebab dikatakan oleh para ulama al-ilmu tariqun ilal iman. Ilmu itu jalur menuju iman. Wal imanu tariqun ila taqwa. Iman kita rangkai dengan amal soleh itu menghasilkan at-taqwa. Wa taqwa zadun ilal jannah. Taqwa itu adalah bekal kita untuk bisa masuk surga. Li'annal jannah u'iddat lil muttaqina faqat. Surga itu hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Mudah-mudahan kita semuanya min ahlil jannah insyaallah. Saudara-saudara sekalian saya hormati, Allah paling suka kalau kita banyak berdoa. Maka semakin banyak kita berdoa, itu semakin baik, semakin dekat dengan Allah. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Bahkan di dalam hadis dikatakan laisa syai'un ahabbu ilallah akrama ilallah minad du'a. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dari doa itu. Dan Rasulullah banyak berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita, itu diajarkan kepada putri kesayangannya bernama Fatimah Zahra. Jadi Fatimah Zahra radhiyallahu anha al-Batul pernah habis sholat subuh itu beristirahat tertidur. Habis sholat subuh lalu dibangunkan oleh Rasulullah. Kenapa kamu tidak menikmati pembagian rizki ini? Ini penuh barokah ini sekarang ini. Allah memberi barakat, memberi rizki di waktu pagi ini. Dan Rasulullah juga minta kepada Allah agar waktu pagi umatnya itu diberkahi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu doanya Nabi. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Nah kemudian Rasulullah mengajarkan kepada putrinya Fatimah Zahra doa yang berbunyi Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu selalu aku dambakan. Rahmat Allah itu yang mengantarkan kita ke surga. Jadi kita selalu minta tolong kepada Allah supaya dikaruniai rahmat. Dan di antara kucuran rahmat yang banyak diberikan oleh Allah dalam majlis ta'lim seperti ini, Masya Allah. Hada majlis malaikah. Ini majlis ini dihadiri malaikat.
Majtama'a qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah. Kalau orang itu komunitas seperti kita ini berkumpul di masjid kemudian berzikir mengingat Allah, Allah memerintahkan malaikat untuk mengerumuni kita ini, Masya Allah. Kemudian dikasih as-sakinah, ketentraman. Dikasih lagi ar-rahmah, Masya Allah. Dikasih kasih sayang Allah. Kemudian kalau kita berzikir, nanti oleh Allah dibalas, fadhkuruni adhkurkum. Berzikirlah. Nanti Allah menyebut kita, mengingat kita, subhanallah. Maka mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian saya hormati, jamaah Raudhatul Jannah, kita sudah berpisah dengan Ramadan ini, hari ini 23 hari. Yang tidak boleh dilupakan adalah harus selalu kita evaluatif ya, terhadap diri kita sendiri ini. Namanya muhasabah. Kalau orang itu sering muhasabah, insya Allah nanti bisa sukses dunia akhirat gitu. Jadi yang perlu dipertanyakan atau ditanyakan kepada diri sendiri, ini dampaknya Ramadan ini masih ada apa enggak gitu loh. Kita ini sudah berjuang ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang santri hanya Ramadan. Jadi nanti Ramadan santri kemudian kembali lagi nanti nunggu Ramadan lagi. Ini namanya abdun Ramadhani. Jadi hamba Allah Ramadan saja. Kita ini harus menjadi abdun Rabbani kapan saja. Maka mempertanyakan dampak positif dari ibadah puasa kita itu penting ya. Saya sudah sekolah 30 hari untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini harus saya pertahankan ya. Jadi Ramadan itu dikatakan oleh ulama ka'annahu madrasah 30 yauman. Itu sekolah 30 hari itu. Nah kalau orang sekolah itu kan mesti ada pelajarannya, ada ujiannya. Ujian Ramadan itu luar biasa, Pak. Kita diuji oleh Allah supaya sabar, supaya tidak bohong, supaya berdamai-damai dengan siapa saja gitu ya. Ada yang lulus, ada yang gagal kan? Nah, sama dengan orang sekolah, yang lulus ada yang gagal. Yang lulus ini pun belum tentu kemudian ilmunya dimanfaatkan. Ada orang lulus tapi begitu lulus cuma dia perlu ijazahnya saja. Ijazah ini nggak penting, yang penting ada ilmu di balik ijazah ini. Nah sesudah itu ilmu itu diamalkan apa tidak? Di akhirat nanti nggak ada gunanya ini ijazah di akhirat. Yang berguna di akhirat itu adalah ilmu di balik ijazah ini yang kita amalkan. Maka ulama itu ada ulama yang hanya pandai tapi tidak mengamalkan. Ulama yang baik itu adalah al-alim al-amil. Ulama yang ilmunya itu diimplementasikan. Nah, kita harus berusaha untuk mempertahankan kesalehan kita ini ya. Upaya kita di dalam bulan Ramadan kemarin itu supaya terus dampaknya kita kawal terus ya. Jadi saya sudah mengikuti pendidikan Ramadan ini, training Ramadan ya. Saya sudah melatih diri tidak menceritakan kejelekan orang dan itu berat. Menceritakan kejelekan orang itu dosa besar yang disepelekan oleh banyak orang. Kita kalau sudah ngomong itu mesti nanti nyebut orang gitu loh. Iya kan? Nah, ibu-ibu di Gresik itu pernah saya beri nasihat, Bu, mungkin lebih baik kalau Ramadan itu enggak pakai arisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kata ibu-ibu, loh, terus saya bilang, kenapa? Kata ibu-ibu, kenapa enggak pakai arisan, Pak?
Soalnya biasanya itu kan mesti ngobrol lalu menceritakan kejelekan orang. Itu merusak puasa. Dijawab apa pesan ibu-ibu itu? Lah, arisan gak ngerasan iku gak kerasan katanya. Wah, berat ini ibu ini. Lalu ada lagi, lu masa kita ini kan orang, Pak, masa mau cerita kucing, Pak? Katanya. Oh, kucing saya tadi melahirkan, gak menarik itu katanya. Ya gak apa-apa sampai menceritakan orang, tapi jangan yang jelek. Karena ghibah itu berat ternyata. Ghibah itu berat. Subhanallah. Makanya salah satu kompensasi penting, ya saudara ya, coba ini dicatat ini, kompensasi penting supaya kita ini lulus nanti di akhirat itu, yang banyak istighfar. Saya ulangi lagi ya, yang banyak. Jadi kalau istighfar 2 kali itu, 3 kali, ini seperti sakit yang sudah komplikasi gitu ya, obatnya mesti banyak. Istighfar 1-2 kali, Nabi itu banyak istighfar. Sampai para sahabat mengatakan, tidak ada orang yang lebih banyak istighfarnya dari Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah itu maksum. Nggak mungkin Rasulullah menceritakan kejelekan orang, nggak mungkin Rasulullah itu berbohong, nggak mungkin Rasulullah itu tidak beramanat, nggak mungkin Rasulullah itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maksum. Maksum itu terlindungi. Tapi banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertobat. Inni wallahi, kata Rasulullah, inni la astaghfirullah wa atubu ilallah fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, saya dalam satu hari bertobat dan beristighfar lebih dari 70 kali. Lebih loh Pak. Bukan 70 kali, lebih dari 70 kali. Nah, sampai berapa kali itu istighfar? Berapa kali berzikirnya? Berapa kali bersalawatnya? Jadi bayangkan dunia sekarang ini, saudara ya, dunia yang sangat besar gelombang ujiannya. Ini setiap hari ini beritanya mesti banyak pencitraan, banyak pembohongan, dan bukan itu saja, kotor gitu loh. Ada yang nggak punya HP nggak? Saya belikan kalau nggak punya HP. Ya Allah. Semua orang ini ya, tukang-tukang itu semua mesti begini terus, zikir terus. Allahu Akbar. Saya memang tidak bisa mengelak, ini banyak manfaatnya ini, tapi di tengah manfaat ini masalah. Maka saudara, salah satu proteksi kita itu namanya takwa. Apa sih takwa itu? Setiap Jumat kita mendengarkan ittaqullah, ittaqullah. Takwa itu wiqayah, taqayaki wiqayatan. Nah, wiqayah itu cara Jawa ini tameng. Ya, tameng ya. Perisai, Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang itu bertakwa, kata Allah, nanti dicarikan jalan keluar. Ada dosanya, bagaimana jalan keluarnya? Beristighfar. Kalau bersalah, bagaimana jalan keluarnya? Minta maaf. Ya. Kalau didatangi orang yang minta maaf, jangan ditolak. Itu takwa namanya. Takwa. Nah, takwa ini jaminannya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja itu way out. Way out itu jalan keluar. Anda kalau ke Mekah ya, itu di bandara mesti ada kata makhraj. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Jalan keluar itu. Makhraj itu jalan keluar. Nah, hidup ini selalu memerlukan makhraj itu. Ya kan? Pagi hari kalau misalnya sampai agak flu, ingin sehat, itu makhraj namanya. Kadang-kadang bangun tidur terus bengong gitu ya. Sumpek. Sumpek itu stres, Pak. Sampai pernah stres? Hati-hati kalau sering. Stres itu penting dalam arti Anda kalau misalnya pakaiannya kotor ya, gerah semuanya, itu stres ini, ingin jalan keluar. Kalau ada orang pakaiannya kotor, aman saja, nggak apa-apa. Mohon maaf, baunya tubuhnya itu nggak enak gitu ya, nggak apa-apa dia.
Ini nggak normal. Hidup ini selalu perlu makhraj, selalu perlu makhraj. Ya. Nah kalau Anda itu bertakwa, dibukakan terus jalannya oleh Allah. Dibukakan terus. Nah takwa itu yang kita garap dari ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, ini diwajibkan puasa ini sudah lama ibadah ini seperti orang-orang sebelum kita ini juga diberi kewajiban berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun itu sama dengan la'allakum tadkhulunal jannah. Agar kalian ini masuk surga. Nah, masjid kita namanya Raudhatul Jannah. Jadi kalau Anda tiap hari berada di taman surgawi, insyaallah nanti masuk surga benar, insyaallah. Nah, yang penting jangan sampai membangun kendala-kendala gitu loh Pak. Kendala-kendala ini. Nah oleh karena itu Rasulullah SAW itu sering menceritakan kepada sahabat bagaimana surga itu. Digambarkan keindahannya surga. Tapi ada juga yang bertanya tentang surga, lalu Nabi menjawab, La ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia ini. Jadi kalau ibu-ibu misalnya melihat ada rumah yang indah terus mengatakan jangan-jangan seperti ini surga, enggak seperti itu. Misalnya Anda mendengar ada istana Taj Mahal atau apa di India, kita dengar, enggak seperti itu juga surga. Lalu di benak kita, oh jangan-jangan surga itu begini, enggak seperti itu juga. Jadi surga itu akumulasi dari semua keindahan, kenikmatan tanpa kesulitan, ya. Sebaliknya neraka akumulasi dari semua kesulitan, semua kesakitan, semua ketidaknyamanan itu ada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara orang kalau berbuat maksiat itu enaknya cuman beberapa detik, beberapa menit saja, nanti akibatnya abadi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka istighfar yang banyak, lalu jangan lupa minta supaya dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar. Anda minta itu yang banyak, habis sholat minta itu ya. Kemudian terus jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti. Nah sekarang bagaimana sih orang surga itu? Nah ketika Rasulullah menceritakan surga, lalu ada seorang A'rabi mengatakan, limanil jannah ya Rasulullah? Itu surga yang diceritakan itu untuk siapa itu? Coba, jadi sahabat Nabi itu kalau sudah mendengar surga itu, wah senang sekali. Seperti kalau pengusaha-pengusaha mendengar proyek gitu ya. Ya. Kalau yang mau jadi capres ini mendengar elektabilitas, nah itu paling senang kata apa namanya? Elektabilitas ini. Tiap hari sekarang ini survei elektabilitas terus ini ya. Kadang-kadang survei kemudian ada yang meninggal dunia. Jadi surveinya sudah macam-macam, tapi belum pemilu sudah meninggal dunia. Itu yang seringkali tidak dipikir, termasuk capres-capres itu ya. Dia merasa aman ini, pasti nanti ini ya jadi presiden. Tahu-tahu meninggal nanti itu. Enggak duakno mati. Cuma ini kejadian begitu itu kan terjadi. Terjadi. Dan mati itu Pak, tidak pandang bulu. Anda pekerjaan sudah selesai atau belum? Enggak, kalau sudah datang dia. Anda masih senang ngudang anak itu ya, masih digendong anaknya, kadang-kadang digendong begini oleh Allah dicabut rohnya, harus mati. Nah ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang itu. Nah makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir bisa jadi saya mati hari ini, maka saya harus sholat yang terbaik hari ini. Itu. Nah Rasulullah SAW ketika ditanya oleh A'rabi, limanil jannah ya Rasulullah, lalu dijawab oleh Rasulullah, liman atwabal kalam, liman at'amat ta'am, liman adamas siyam, liman shalla billahi billail wa nasu niyam. Ada 4. Mudah-mudahan kita sudah punya 4 ini insyaallah. Pertama, orang surga itu kalau berbicara menyenangkan. Enggak nyelekit Pak kalau berbicara.
ada orang kalau berbicara itu megelno gitu loh Pak. Iya, megelno ya Pak ya. Jadi setiap ngomong itu orang nggak seneng gitu loh. Nah orang surga nggak gitu Pak. Makanya orang surga itu untuk bisa seperti itu dia banyak berdoa. Ngomong ini kan gampang tuh Pak. Anda kalau ngangkat apa gitu ya, lama capek ini. Perlu istirahat. Tapi lidah ini nggak pernah capek loh Pak. Paling-paling agak haus sedikit minumi, ngomong lagi bisa. Lidah itu. Iya kan? Makanya yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka itu apa? Lidah. Kemarin ada orang yang mengancam urusan ini, perbedaan Idul Fitri ini. Satu kalimat saja. Mau saya bunuh. Masuk pengadilan. Lumayan masuk pengadilan. Kalau masuk neraka. Ya itu lidah Pak. Lidah. Tapi lidah ini juga yang memasukkan orang dalam surga. Misalnya ada orang sering kali bermaksiat gini kemudian bertobat dia. Lalu mengatakan astagfirullah. Lalu dia meninggal dunia mengatakan la ilaha illallah. Masuk surga dari lidahnya ini. Tapi ada orang mempermainkan agama misalnya. Bergurau urusan agama. Dengan lidahnya ini. Satu kalimat. Bisa masuk neraka dia. Satu kalimat ini bisa membuat suami istri cerai. Kalau sudah jengkel itu, karpu itu apa? Ya sak karpe apa? Kalau gitu saya mau pulang aja, wis mulia. Nah ini kalau sudah begini terus cerai Pak. Satu kalimat saja. Makanya Rasulullah mengatakan orang surga itu atobal kalam. Jadi kalau ngomong itu menyenangkan, banyak istighfarnya. Kalau memulai sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Apalagi orang-orang seperti Pak Uda apa ini yang pejabat-pejabat ini yang suka tanda tangan itu. Itu kalau nggak pakai basmalah itu resikonya berat itu Pak. Mau memulai sesuatu itu bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan segala macam ini kalau lidahnya itu sudah terbiasa dengan zikir, Masya Allah Pak. Terus dan kalau ngomong itu orang seneng gitu mendengar ya. Makanya ya usahakan bicara itu jangan pakai yang kotor-kotor. Termasuk juga kalau ngirim forward ini Pak ya. Kalau kotor-kotor jangan di-forward, nanti sampean dapat panen dosa nanti sampean. Satu kali sampean men-forward yang kotor itu kepada satu orang, ya. Kemudian oleh orang itu disebar ke grup sampai 100, maka dosanya orang 100 itu dikembalikan ke sini dan dikembalikan ke orang yang pertama itu tadi. Ini juga sama dengan ngomong ini. Kadang-kadang SMS ini juga bisa masalah Pak. Lah SMS ini kan perwakilan omongan kan. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, orang surga atwabal kalam. Atib itu harum. Atib. Kita kalau mau ke masjid, apalagi sholat Jumat itu disunahkan pakai minyak wangi yang harum itu. Sehingga kalau Anda duduk di sebelahnya, ini yang di sebelah ini kok harum, sampai dapat pahala ini. Tapi kalau sebaliknya dapat apa itu nanti? Kadang-kadang saya pernah di masjid itu ya, nun sewu ya, mohon maaf banyak ini, mau sholat gitu, terus sebelahnya ini baunya nggak enak, ya Allah, gimana ya? Akhirnya pindah saya Pak, nggak khusyuk sholatnya ini. Nah ini disunahkan oleh Nabi ini pakai pakaian yang bagus, ya, pakai tib, makanya apalagi ngomong. Ibu-ibu sering kan mendengar ceritanya para mubaleh yang mengatakan ada orang wanita yang barangkali sudah sepuh gitu ya, tapi tidak disebutkan ini usianya di dalam hadis itu. Ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi, Imra'ah sawwama qawwama ya Rasulullah, seorang ibu yang suka puasa sunnah, suka tahajud. Qawwama itu qiyamul lail, taqumul lail ya, itu wanita itu. Ditanyakan apa bisa masuk, apa orang ini orang surga? Yang bisa jawab itu cuma Nabi saja. Misalnya ada orang datang kepada Rasulullah lalu ditanyakan, ya Rasulullah ini orang ini min ahlil jannah atau tidak? Nabi bisa menjawab itu. Hanya Nabi saja, karena Nabi diberitahu. Kalau kita ini coba kira-kira toh, kira-kira oleh jenggotnya rodok dawa ini surga ini kira-kira. Lah kok enak diukur surga sampai jenggot. Ini orang coba ngobrol perkiraan saja itu. Misalnya ada jenazah, enteng iki gak ada dosa iki.
Ini enak orang ngomong ini ya. Kalau berat, wah itu orangnya gemuk. Justru bukannya itu nggak bisa, cuma Nabi aja. Nabi itu kalau sudah memberitahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau berbicara itu wahyu ilahiyah. Jadi ingat-ingat kalau Anda ingin masuk surga, diatur ngomongnya ini. Orang-orang ini, ibu ini yang ditanyakan tadi, kata para sahabat, ghaira annaha tu'di jiranaha ya Rasulullah bilisaniha. Ibu ini orang santri, suka puasa, qiyamul lail, santri, tapi lidahnya mengganggu tetangganya. Kalau ngomong itu tetangganya sakit hati. Kata Rasulullah, da'uha innaha min ahlin nar. Tinggalkan ibu itu, dia bukan orang surga. Jadi yang pertama at'abal kalam. Yang kedua, at'amat ta'am. Bukan orang kikir. Itu surga. Surga itu bukan orang kikir, memberi makan. Seperti di sini kan ada giliran memberi makan. Mudah-mudahan masuk surga itu yang memberi makan itu. Insyaallah. Yang penting ikhlas ya. Lalu jangan dipamerkan. Saya kalau di sini ini berapa kali saya dalam 1 tahun? Mungkin 20 kali ada. Lalu apa kon ceritaan itu? Lah itu yang membuat gugurnya itu nanti. Saya ini tidak sombong loh ya. Tidak sombong saya ini. Kalau urusan begini-gini, biasa saya di masjid itu, ini kalau tidak saya sumbang, ya nggak bisa begini. Nah ini yang menggugurkan ini. Nah itu dari apa? Dari omongan kan? Orang-orang ulama-ulama itu, saudara ya Allah. Makanya kita ini perlu belajar dari ulama-ulama ini ya. Ulama-ulama bukan apa namanya? Apa kalau kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng. Ulama-ulama yang kelas atas itu, mereka itu menyimpan kebaikannya sama halnya menyimpan kejelekannya. Kalau ada berbuat kejelekan kan tidak mau diberitahukan kan? Kebaikannya juga begitu Pak. Jangan suka memamerkan ibadah Anda. Ada orang ini cerita teman saya ini ya. Ada orang baru pulang dari haji, terus ada tamu ngomong sama anaknya, coba ambilkan sajadah yang baru itu ya. Terus diambilkan, loh bukan ini kan yang saya pulang haji 2 tahun yang lalu, yang kemarin. Jadi maksudnya supaya tamunya nih tahu itu rupanya tahun mau gak haji. Ini Allah kan tahu ini untuk apa memamerkan begitu itu. Itu lidah Pak. Makanya hati-hati lidah ini. Nanti kita ini capek-capek sudah beribadah macam-macam, digugurkan oleh 1-2 kalimat Pak. Makanya harus dipagari banyak istighfar, banyak bersalawat. Kemudian jangan menjadi orang kikir ya. Kemarin saya ceramah halal bihalal di di sekolah Al-Hikmah, saya katakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengisahkan indahnya surga itu. Kemudian setelah diciptakan surga itu dengan segala keindahannya, Allah mengatakan kepada surga, takallami ya jannah, berbicaralah kamu. Surga diperintahkan oleh Allah untuk berbicara. Apa yang diucapkan oleh surga? Qad aflahal mu'minun, kata surga. Sukses orang yang beriman itu. Lalu Allah bersumpah di hadapan surga, wa izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhil. Demi keagunganku, demi kebesaranku, kata Allah, saya tidak mau bertetangga dengan orang kikir di surga. Dan ketika orang itu diberi kekayaan lalu kikir, lebih tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka dengan orang fakir yang kikir. Enggak suka Allah. Karena kikir itu bukan hanya uang. Ada orang yang senyum aja enggak mau. Mau ngasih senyum itu loh. Milih-milih. Oh, repotnya senyum itu. Senyum. Sampai ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kok begitu itu? Kenapa kok kikir? Ya ini termasuk kikir ini. Lah kalau senyum aja nggak mau, apalagi uang Pak. La ilaha illallah. Jadilah orang yang dermawan supaya dicintai Allah dan bisa masuk surga nanti insyaallah. Yang ketiga, adam siyam. Dia punya budaya puasa ini. Makanya kan setelah Ramadan ada puasa 6 hari, ada puasa Ayyamil Bid, itu 3 hari. Itu kalau Anda puasa setiap bulan 3 hari saja, sehat sampai nanti.
Tapi jangan puasa untuk sehat loh, Pak. Jangan puasa untuk sehat. Jangan puasa untuk anak supaya lulus, jangan. Berarti enggak untuk Allah itu. Anda puasa lillahi ta'ala, Anda menyumbang lillahi ta'ala. Nanti pada waktu puasa itu Anda berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya lulus ujian gitu. Dalam Islam itu tidak ada istilah nirakati diposoi, tidak ada. Poso itu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, ada apa? Hadis ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Itu yang paling penting. Lillahi, semuanya enggak disebut enggak apa-apa, yang penting ini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Anda menyumbang lillahi ta'ala. Bahkan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau masukkan uang itu bismillahirrahmanirrahim. Supaya ikhlas. Ojo ngenteni wong delok-delok rek. Seperti kalau nyumbang di televisi itu kan salaman dulu. Kalau belum difoto enggak dilepas-lepas Pak salamannya. Ya Allah, memang hati ini kalau tidak diatur nggak bisa Pak, nggak bisa lah. Dan apalagi dunia sekarang ini, kalau sampai nggak banyak ngaji seperti ini, nanti bisa kepreset nanti, kepreset. Ya. Yang ketiga, saudara, Adam Siam ini artinya puasanya terus dipertahankan dalam arti saya selama puasa kan nggak bohong, saya mau nggak bohong terus. Itu sama dengan puasa itu. Selain itu juga, ya sekali-sekali Anda puasa 3 hari, apalagi kalau rutin, Masya Allah. Kemudian Senin, Kemis, nah orang yang sering berpuasa ini lebih berkemungkinan aman, Pak. Karena pada waktu berpuasa itu kan Anda ingat tuh, saya ini puasa loh ini. Saya ini puasa. Kalau lupa minum itu enggak masalah, bahkan enggak apa-apa lupa minum. Katanya itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan Anda berdoa, ya Allah mudah-mudahan lupa ya Allah. Jangan begitu, Allah itu maha tahu ya. Subhanallah. Jadi yang ketiga, ada Siam. Punya budaya sering berpuasa. Sering berpuasa dan hidupnya seperti kalau Anda berpuasa. Ini dampak puasa itu seperti itu. Dan yang terakhir, shalla lillahi billail. Orang surga itu salah satu kebiasaannya kalau malam itu sholat, Pak. Jadi sampean usahakan paling tidak Anda subuhnya sekarang jam 4 berapa? Berapa? 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau sampean misalnya bangun setengah 4, apalagi jam 3 misalnya ya. Terus Anda sholat, terus Anda istighfar. Yang banyak istighfar itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang santri itu, orang-orang solehin, ulama-ulama itu kalau sudah waktunya sahar itu banyak istighfar. Kemudian baca Quran, kemudian sholat. Ya. Kalau Anda belum terbiasa sholat malam, ya 2 rakaat 1 witir saja. Tapi kalau sudah terbiasa, ditambah lagi 5. Ya. Ganjil kan? 2 kali sholat, 1 witir. Tiap malam begitu, tiap malam. Jangan nunggu susah ya. Jangan nunggu kalau mau nunggu jawabannya calon mertua terus tahajud gitu ya. Ya tidak apa-apa tahajud, tapi terus tahajud itu. Nah itu ciri khas orang surga itu ya. Jadi 4 ini, kalau ngomong itu menyenangkan, kemudian tidak kikir orang surga itu. Yang keempat, punya budaya puasa. Yang kelima, kalau malam itu bangunnya tidak terlambat. Dan kalau bisa, habis subuh tidak tidur, itu barokah. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti jam 7 sudah syuruk, Anda ngantuk-ngantuk ya boleh istirahat. Tapi kalau habis subuh kemudian tidur itu rugi. Rugi, Pak. Ini waktunya barokah ini. Makanya ini pagi hari ini saya lihat wajahnya akan cerah-cerah ini. Ini barokah ini ya. Tapi kayaknya sudah mulai agak lapar sedikit ya. Kalau lapar ya sebentar lagi saya tutup dengan 1 ayat saja. Nanti sampai di rumah Anda baca surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal yang pertama itu ujungnya kemudian mengatakan fattaqullah. Ini firman Allah. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bertakwalah kata Allah. Maka bertakwalah. Ini orang surga ini harus punya ijazah namanya takwa. Itu orang surga. Wa aslihu dzata bainikum.
Aslih itu berdamai-damai, membangun koneksitas yang baik antara kita dengan Allah, kita dengan Rasulullah, kita dengan sesama, kita dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Ini koneksitas ini yang baik. Suluh itu berdamai-damai. Wa aslihu dzata bainikum. Jadi yang pertama, bagaimana hubungan Anda dengan Allah? Jadi kalau Anda itu mau ke masjid, jangan lupa saya mau membangun koneksitas dengan Allah. Agama itu intinya al-ittisalu billah. Koneksitas, membangun koneksi. Kalau Anda dekat dengan Allah, koneksinya baik gitu ya. Dekat dengan Allah, hidup ini jadi mudah. Wong Anda dekat dengan pimpinan saja ya Pak ya. Itu gampang. Kalau Anda dibenci pimpinan sudah repot itu nanti. Paling sulit. Dibenci orang saja sulit. Bagaimana kalau dibenci Allah Subhanahu wa taala? La ilaha. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Wa aslihu dzata bainikum. Suami dengan istri harus baik hubungannya. Ya. Ya kalau toh misalnya bertengkar itu ya jangan sering-sering lah ya. Enggak ada suami dengan suami istri enggak pakai bertengkar itu. Bertengkar itu maksud saya bukan tonjok-tonjokan, bukan ya. Apa namanya itu? Beda pendapat. Cara Jawa eker-ekeran itu loh. Eker-ekeran ya. Eker-ekeran itu ya itu ya wajar saja, tapi yang baik. Yang baik. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor-kotor gitu, jangan. Ngancam-ngancam itu. Lek ngene carane yo. Waduh. Lek ngene carane itu berat iki. Jangan model begitu, Pak. Ya sudahlah. Memang kadang-kadang kan pulang gak cocok ini. Ya. Jangan langsung terus marah gitu, Pak. Poso mari poso masuk marah-marah gitu. Ya kalimatnya yang baik lah. Walaupun marah ya enggak apa-apa. Tapi kalau habis gitu berdamai-damai. Nah ini berdamai-damai ini yang penting. Berdamai-damai gitu ya. Apalagi dengan pembantu, Pak. Pembantu di rumah itu. Hati-hati loh, Pak. Pembantu itu. Jangan terus mendolimi pembantu. Nanti pembantunya masuk surga terus majikannya mlebu neraka. Katanya pembantunya, loh majikanku kok merono. Pembantunya masuk surga. Pembantunya kalau pagi baca Quran, ya Allah, saya punya pembantu itu, kadang-kadang saya dengarkan itu, ya Allah, baca Quran di belakang itu. Nah kalau majikannya nggak pernah baca Quran, ya apa? Kalah be pembantu nih, tapi suka diseneni. Ibu-ibu kalau pembantunya waktu Idul Fitri pulang minta maaf apa enggak? Kon bali oh lo, biasa kalimatnya gitu, ibu-ibu itu. Pembantunya kalau pulang itu, bali oh kon gak balik. Yang penting minta maaf Pak, membantu itu. Kalau pimpinan minta maaf ke bawah itu nilainya tinggi. Kalau yang bawah minta maaf ke atas itu yang wajar saja. Tapi yang atas ini minta maaf. Nabi itu minta maaf kepada para sahabat. Wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu. Patuhi Allah dan Rasulullah. In kuntum mu'minin, kalau betul-betul kalian itu beriman, buktikan itu tadi. Bertakwa, berdamai-damai, patuh pada Allah. Patuh pada Rasulullah. Kalau Anda itu betul-betul beriman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dan bisa membangun koneksitas yang baik, silaturahmi yang baik. Salah satu hasil Ramadan itu adalah silaturahmi ini ya, silaturahmi yang baik. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka ya Rabb. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل منا صيامنا يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وصدقاتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم يا أرحم الراحمين لا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا
وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وحسن الخاتمة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة اللهم دمر أعداء الدين من الكافرين والمشركين والظالمين والمنافقين والشيوعيين إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.